Fadlizon, pria 43 tahun ini, sudah aktif berpolitik sejak di bangku kuliah. Sejak SMA, Fadlizon aktif di dunia partai berlambang Ka'bah. Lantaran kedua orang tuanya merupakan simpatisan partai tersebut. Namun pada tahun 1997, Fadlizon memutuskan untuk terjun ke Partai Golkar, partai yang sebelumnya selalu ia kritisi. Dalam kancah politik, ayah dari Syafa dan Zara Fadli ini mengawali karirnya dengan menjadi Direktur Eksekutif Center for Policy and Development Studies pada tahun 95 hingga 97. Di tahun 97 hingga 99, ia menjadi anggota MPR RI, sekaligus aktif sebagai asisten Badan Pekerja Panitia Ad Hoc 1 yang membuat GPHN. Pada tahun 98, Fadli ikut mendirikan Partai Bulan Bintang dan menjadi salah satu ketua hingga akhirnya ia mundur di tahun 2001. Pada tahun 2008, Fadli beralih dengan menjadi wakil ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya yang didirikan Prabowo dan menjadi ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra pada tahun 2010. Anak pertama dari 3 bersaudara pasangan almarhum Zon Harjo dengan istrinya Hajah Elida Yatim ini lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1971, namun dibesarkan di desa Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Setelah sang ayah meninggal karena kecelakaan, Fadlizon pindah ke Jakarta dan harus berpikir keras untuk dapat melanjutkan sekolah, lantaran kehidupan ekonomi mereka yang kurang baik. Beruntung, ia sempat mengenyam pengalaman pertukaran pelajar lewat program American Field Service yang didapatkan dari beasiswa semasa SMA. Fadli kemudian melanjutkan studinya di program studi Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan studi sarjananya, ia langsung mengambil Master of Science Development Studies di The London School of Economics and Political Science, Inggris. Pria penggemar nasi Padang ini kini dipercaya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014 hingga 2019. Selamat malam, saya Indi Rahmawati akan bersama Anda selama 1 jam bersama seseorang yang tadi sudah disebutkan. Langsung sambut saya, Pak Fadlizon. Selamat malam. Terima Saya kasih. biasanya panggilnya sih Bang Fadli ya. Enak Bang Fadli aja. Boleh, boleh. Atau setelah jadi Wakil Ketua DPR jadi Bapak? Enggak usah. Oh, nggak usah. Gini Bang, Abang ini kan Wakil Ketua DPR ya. Di luar itu masyarakat taunya DPR ini ribut aja gitu. Ada KIH, ada KMP, ada apa gitu. Ini mungkin masyarakat ada juga yang mengatakan muak gitu loh. Sadar nggak sih teman-teman di anggota DPR di sana itu seperti itu gitu penilaian masyarakat Bang? Iya, memang kemarin ya kita lihat fenomenanya seperti itu ya. Kalau kita lihat baru mulai dilantik, malamnya kemudian terjadi semacam dinamika yang luar biasa lah gitu. Tetapi memang kalau kita lihat itulah wajah demokrasi kita. DPR itu tempatnya kita sebenarnya berdebat, berargumentasi, karena perbedaan-perbedaan itu ditampung di situ. Karena memang kita datang dari berbagai macam latar belakang politik, ada 10 fraksi di sana gitu ya. Jadi sangat wajar lah. Tetapi yang paling penting kita beradab gitu. Nah ini menegakkan DPR yang beradab dan betul-betul bermartabat ini yang paling penting. Beradab itu untuk Bang Fadlizon seperti apa sih? Yang paling penting ada, kita boleh berbeda pendapat, kita boleh marah, kita boleh keras dalam berdebat. Tetapi jangan sampai kemudian ada yang mukul gitu ya, ada yang mijit-mijit gitu ya, atau membalikan meja. Nah itu. Yang kemarin ya. ada beberapa yang membalikan meja, terus ada yang mijit-mijit, itu nggak beradab itu? Ya, itu langsung itu menolak. kurang bermartabat buat kita juga. Ketika melihat ada UU MD3, Perpu Pilkada gitu. Ini awalnya digodok di DPR, sudah setuju, lempar ke MK, udah gitu dibalikin lagi. Ini kok sepertinya DPR ini seperti main-main gitu, main-main ketika ada kesepakatan, ada deal, revisi lagi, seperti menggampangkan undang-undang gitu loh Bang. Iya, sebenarnya nggak gampang juga, prosesnya juga sulit gitu ya. Tetapi kadang-kadang apa yang disebut itu kita harus ada kompromi juga ya. Karena tidak ada kemajuan tanpa satu kompromi juga, dan kita melihat bahwa yang paling penting itu masih dalam koridor Undang-Undang Dasar, konstitusi. Nah kalau udah melanggar konstitusi baru, tapi kalau sekedar teknis
Misalnya karena ada penambahan atau koreksi karena ada pasal-pasal yang ada repetisinya gitu. Nah itu boleh deh. Tetapi kalau misalnya kalau sudah keluar dari jalur, misalnya Undang-Undang Dasar mengatakan demikian, tapi undang-undang di bawahnya tidak, nah itu saya kira baru salah. Tapi selama dalam koridor itu mestinya nggak ada masalah. Bang, gini deh, jujur deh. Ya. Ini tarik-menarik politik ya, atau deal-deal, atau ada apa sih di balik itu gitu loh. Sebenarnya karena kita di satu sisi ingin ada satu sistem yang ideal. Tapi di sisi lain, di dalam kita mau menggolkan sesuatu, undang-undang seperti itu, kita butuh kekuatan yang besar. Misalnya kalau di voting ya kita perlu kekuatan yang besar. Nah kadang-kadang kita harus mengorbankan sesuatu itu, misalnya mengorbankan sesuatu untuk persatuan. Mengorbankan sesuatu untuk hal yang lain yang lebih besar kepentingannya. Saya kira itu nggak ada masalah. Karena yang kita korbankan itu bukan sesuatu yang prinsipil. Masih di dalam tataran dua-duanya demokratis. Lain kalau misalnya yang satu... Prinsipil dong Bang, kalau yang satu langsung, yang satu lewat DPRD? Enggak, artinya itu kan teknis. Yang kalau bahaya itu adalah kalau misalnya satu presiden seumur hidup, satu misalnya 2 kali masa jabatan, nah itu prinsipil. Tapi kalau sekedar untuk cara bagaimana kita memilih, saya kira masih oke. Dua-duanya pernah kita lalui, dua-duanya bisa bagus, bisa demokratis gitu. Pertanyaannya, ketika sudah ada pertemuan di Cikeas begitu, di sana apa sih yang dibicarakan dalam arti sampai akhirnya ya udah deh kita dukung Perpu gitu. Padahal sebelumnya begitu gencar bahwa tidak akan dukung Perpu gitu. Sebenarnya kalau kita boleh lihat sedikit ke belakang, waktu awal Oktober kita udah sepakat oke, ini ada Perpu dengan 10 syarat yang waktu itu disampaikan dan kelihatannya oke lah kita melihat ini 10 syarat ini juga bagus, bisa mengakomodir dan masih dalam koridor, kita sudah setuju. Dan sejak itu belum ada perubahan sikap. Jadi belum ada yang perubahan sikap. Nah, hasil voting kan sebelumnya. Nah, jadi karena di dalam Undang-Undang Dasar kita ini Perpu itu juga memang hak presiden, walaupun ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi begitu Perpu dikeluarkan oleh presiden, itu langsung berlaku. Dan DPR kemudian nanti menerima atau menolak pada masa sidang berikutnya. Jadi walaupun kemarin masa sidang pertama kita bisa ada waktu, tapi tidak bisa dilakukan karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan harus dibahas pada masa sidang berikutnya. Artinya baru pada bulan Januari akhir lah mungkin. Kalau Bang Fadli mulai terjun ke politik kenapa? Saya merasa ada panggilan tugas. Bukan berarti mengecilkan diri? Enggak, passion saya di kebudayaan gitu. Oke. Saya kalau pensiun nanti pengennya nulis novel. Gitu ya. Per kapan ini? Per kapan ini? Jadi, Bang Fadlizon ini mulai masuk tapi politik? bagi saya politik itu is a duty. Oke. Ya, karena ada pepatah yang mengatakan dari Edmund Burke mengatakan the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Jadi kalau orang baik-baik ini diam saja, tidak masuk dalam politik, orang-orang yang punya niat jahat mungkin yang masuk di dalam politik dan ya politik kita seperti itu jadinya gitu. Jadi saya merasa terpanggil karena saya ya ingin ikut merubah keadaan, ingin menjadikan Indonesia ini lebih baik. Ada panggilan gitu ya. Dan tapi kalau saya egois, passion saya sebenarnya dari kebudayaan, gitu loh. Saya lebih suka dengan dunia intelektual, dunia kebudayaan, seni, sastra gitu ya. Bang Fadlizon ini kan sebelum ke Gerindra sempat ke beberapa partai politik kan? Sebenarnya saya ikut mendirikan dulu di Partai Bulan Bintang ya, tapi tidak ada kecocokan. Saya pernah jadi anggota MPR dulu dari Golkar. Gitu. P3 juga pernah? Kalau P3 sebenarnya karena dulu orang tua tapi nggak pernah. Nggak pernah? Iya. Simpatisan saja berarti? Ya nggak pernah secara, ini nggak pernah anggota. Artinya yang resmi anggota PKB begitu? Enggak. Nggak juga? Yang resmi anggota pernah Golkar, karena zaman itu hanya 3 partai. Kemudian PBB saya salah satu pendiri, co-founder. Di Gerindra juga saya salah seorang pendiri.